Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang seluruh Nusantara. Kurang lebih sekarang tepatnya adalah tanggal 26 Juli atau bisa dikatakan hampir di penghujung bulan Juli. Perkiraan untuk pemanenan porang ya, pemanenan porang ini masih terus berlanjut kawan, karena untuk proses pemanenan ini kita hanya menggunakan 3 atau 4 tenaga kerja, kemudian yang lainnya kita masih proses dalam proses kalau kemarin adalah proses penyemprotan ya, yang lainnya masih proses fermentasi kohe ya, sehingga memang kita tidak target cepat selesai untuk pemanenannya, kita perlahan. Dan kemudian yang kita panen lebih awal adalah umbi-umbi bibit kawan ya, umbi yang masuk kategori umbi bibit. Umbi bibit itu biasanya adalah umbi yang ukurannya ya biasanya adalah setengah kilo ke atas ya, setengah kilo ya, 4 on, 3 on, 2 on, 1 on, sampai yang terkecil itu biasanya masuk dalam kategori umbi bibit. Adapun beberapa kawan ya, ada juga yang ingin tanam yang jumbo-jumbo ya. Beberapa hari yang lalu kita melihat postingan di Facebook ya, ada kawan yang mencari ya umbi 1 kiloan yang berasal dari katak yang akan ditanam ulang ya, akan ditanam kembali. Itu harganya juga cukup lumayan ya, selisih dengan umbi produksi yang dijual ke pengiris. Barangkali nanti ya, kalau kita yang di lahan terbuka kita bongkar ya, yang umbi yang dari katak yang 1 kilo up ya, barangkali juga ada ya, karena untuk saat ini belum ya kita melakukan proses pemanenan yang ada di mana lahan terbuka belum ya, saat ini masih proses pemanenan yang ada di lahan full naungan sengon. Nah kemudian untuk harga ya, harga umbi produksi ya, harga umbi produksi itu berangsur-angsur ya, agak naik ya, saya sampaikan adalah agak naik itu kurang lebih ya, kisarannya adalah ya, ini umbinya yang kemarin baru dipanen, kisarannya adalah 100-200 rupiah, itu sudah cukup lumayan. Perlahan barangkali nanti di penghujung bulan Juli, karena perlu diketahui bahwa umbi produksi itu stoknya ya, bisa dikatakan stoknya itu sudah hampir menipis kawan, umbi produksi itu, karena di beberapa bagian wilayah tentunya sudah dipanen. Salah satu faktornya tentunya adalah ada ketakutan dari petani ya, karena kemarin kan harga di bulan puasa bisa mencapai 9.000 ya, kemudian menurun ya. Ketakutan tersebut adalah ketika ya nanti malah kita simpan di lahan dan ternyata nanti harganya malah turun lagi, sehingga kemarin banyak yang langsung membongkar umbi produksi, bahkan ya beberapa minggu itu di pabrik terjadi memang overload, artinya ada beberapa pabrik off beberapa hari, atau contoh misalnya 1 minggu ini diterima umbi, nah kemudian 1 minggu ke depan off dulu ya, karena umbinya memang agak sedikit overload. Tetapi untuk bulan-bulan ini ya, akhir bulan Juli ini kita amati ya, grafik dari pasokan umbi ke pabrik itu kurang lebih cukup menurun kawan ya, sehingga ya, sehingga kebutuhan umbi produksi di tingkat pabrik itu juga agak sedikit terkendala kawan ya, terkendala. Oleh karena itu biasanya ya, untuk hukum ekonomi ada istilahnya adalah supply and demand ya, ketika supply itu banyak, persediaan banyak, maka harganya agak turun. Nah kemudian kalau ini permintaannya banyak ya, biasanya nanti akan sedikit merangkak naik ya. Kita tunggu saja nanti kira-kira harga di bulan Agustus ya, kira-kira akan naik atau tidak.
Nah, barangkali ada yang bertanya ya, untuk saat ini ya, harga umbi produksi itu berapa? Kalau di daerah kami, kawan, di daerah kami itu harga umbi produksi kalau di tingkat pengiris ya, kita jual ke tingkat pengiris itu rata-rata adalah harga sekitar Rp7.000. Kemudian refaksinya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Tetapi kalau sekarang adalah seringnya adalah refaksinya sudah tidak sampai 5 kan, karena untuk umbi ini yang kemarin baru panen ini satu bongkahan ini kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo kawan, 4 atau 5 kilo. Ini kalau kita buka agak susah ya, ini satu bongkahan ini ya segini, ini kurang lebih 4 atau 5 kilogram satu bijinya. Oleh karena itu seperti ini ya, ini yang baru dipanen kemarin itu tanahnya sudah bersih kawan, tanahnya sudah bersih, tidak belepotan. Karena umbi-umbi di bulan Juli ini kalau dipanen itu sudah benar-benar dorman maksimal. Ini pun baru panen kemarin ya, dapat kemarin. Nah, ini umbinya sudah bersih semacam ini ya, bersih. Ini kurang lebih beratnya sekitar 3 kilo ya, 3 kilonan, barangkali bisa lebih ya, sekitar 3 kilonan. Nah, itu kita lihat posisi umbinya ya, kondisi umbinya adalah sudah bersih, sehingga refaksi itu biasanya lebih sedikit ya, refaksinya barangkali 2 atau 3, bahkan kalau ada pengepul ya, bukan pengepul, pengiris yang berani tanpa refaksi juga ada. Nah, oleh karena itu ini ya kita sampaikan bahwa update harga untuk umbi produksi di bulan Juli ya, bulan Juli akhir ini adalah kurang lebih sudah ada kenaikan tipis ya, kenaikan tipis alhamdulillah. Semoga saja nanti di awal Agustus ya, nanti sampai akhir Agustus, barangkali nanti sampai akhir September itu nanti ada kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu memang sengaja ya, untuk lahan yang terbuka itu kita panen nanti ya belakangan, karena harapannya ya ada harga yang harga kenaikan harga lagi, sehingga hasil yang kita peroleh cukup lumayan lah dibandingkan ketika kita panen dengan harga yang cukup murah. Tetapi kawan-kawan semua perlu disampaikan bahwa tanam porang itu pada hakikatnya bagaimana cara kita ya, cara kita menanamnya agar mendapatkan hasil umbi-umbi, contoh misalnya semacam ini dalam waktu 2 musim kawan. Nah, tentunya adalah kita ya, bahwa nanam porang itu salah satu faktor utamanya adalah tanah itu sendiri, tingkat kegemburan tanah ya, pH tanah. Ketika kondisi tanah itu nyaman ditempati oleh porang, maka porang akan tumbuh dengan maksimal. Nah, kemudian kalau barangkali perhitungannya dengan umbi ini kita asumsikan kurang lebih 3 kg kawan, 3 kg. Nah, dalam waktu 2 musim ya, contoh misalnya kalau dimulai dari saat ini mau tanam, umbi ini 3 kilo. Nah, kemudian untuk mencapai 3 kilo dalam 2 musim, contoh misalnya menggunakan katak ya, ukuran katak yang isi 100 barangkali ya, kita gambarkan adalah katak yang cukup mahal per bijinya, kita gambarkan adalah katak isi 100. Nah, katak isi 100 itu contoh misalnya harga saat ini Rp170.000, isinya 100, maka per bijinya adalah Rp1.700. Nah, kemudian biaya perawatan yang pernah kita sampaikan dalam 2 musim ya, sewa lahan ya, kemudian pupuk dasar, pengolahan ya, kemudian penanaman ya, perawatan, fermentasi pupuk itu sendiri, sampai nanti masa panen waktu 2 musim itu kurang lebih kita kita fullkan biayanya dalam 2 musim adalah Rp100 juta kawan ya, Rp100 juta. Nah, kemudian kalau kalau dalam waktu 2 musim tersebut ya, biaya perawatannya adalah ya, biaya sewa dan biaya perawatan lainnya adalah contoh misalnya Rp100 juta, atau bisa kita kan tambah lagi lah, contoh misalnya Rp120 juta ya, Rp120 juta. Nah, Rp120 juta itu ya,
kita tanam biasanya per hektar adalah isinya antara 60.000 sampai 70.000 tanaman kawan. Nah, kita asumsikan adalah 60.000 tanaman. Maka per tanaman itu jatuhnya adalah kurang lebih Rp2.000 dalam perawatan selama 2 tahun. Itu sudah kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan. Kalau kita hitung rinci padahal paling habisnya adalah 1.500 kawan, biaya perawatan dalam berapa 2 musim itu. Oleh karena itu satu tanaman itu membutuhkan biaya perawatan selama 2 musim adalah Rp2.000. Kalau harga katanya contoh misalnya adalah satu bijinya adalah Rp1.700 ya, Rp1.700, maka dalam 2 musim tersebut membutuhkan biaya total global per tanaman adalah Rp3.700 ya, Rp3.700. Nah, saat ini harganya contoh misalnya adalah 6.000, kita asumsikan adalah 6.000. 6.000 kalau 3 ini adalah 18.000. 18.000 kalau kita asumsikan dikurangi adalah Rp4.000, maka masih ada sisa per tanaman itu kurang lebih labanya adalah Rp14.000 kawan. Nah, oleh karena itu menanam porang pun ada beberapa orang yang masih pesimis porang itu nanti harganya murah ya. Nah, itu padahal kalau kita rinci ya, hitung secara bisnis itu masih ada keuntungan yang signifikan ya, ada keuntungan yang signifikan. Nah, inilah perlunya kita bukan kita adalah petani kalkulator, bukan. Ini adalah perlunya kita adalah mengestimasi ya, merinci bahwa yang namanya sebuah usaha atau bisnis itu tentunya perlu rincian yang detail. Karena apa? Kalau tanpa ada rincian yang detail, maka kita tidak akan mengetahui bahwa prospek ke depan ya, kita nanam porang itu ada hasil atau tidak. Nah, bahkan kalau contoh misalnya harga porang itu di angka 5.000 pun ya, kalau biaya per 2 tahun adalah Rp4.000, maka masih ada keuntungan per tanaman adalah Rp11.000. Nah, kemudian kemarin sudah kita sampaikan pula ya bahwa untuk selain target produksi ya, kita juga adalah targetnya adalah umbi-umbi bibit semacam ini kawan ya. Umbi-umbi bibit semacam ini ya, contoh misalnya isi 3, ada yang isi 2 ya. Ini kita targetnya jual umbi-umbi bibit semacam ini ya. Kemudian kalau yang isi 2 ya, di sini ini kurang lebih ya isi 2 ya. Kalau isi 2 2 on ya, isi 5 ya, isi 5 atau 2 on isinya di sini kita sudah tumpuk, sudah kita karantina. Barangkali yang 1 on ya, yang 1 on juga sini kita amankan. Ini berat 1 on. Nah, kemarin kita selain target umbi produksi juga targetnya adalah umbi bibit yang sengaja memang akan kita bongkar, kita jual umbi bibit dalam musim ini kawan. Oleh karenanya ya sedikit artinya walaupun konten kita memberikan informasi berkaitan dengan info harga, di sini juga kita menawarkan kepada kawan-kawan petani yang barangkali ya ingin tanam, targetnya adalah semusim panen, kita siap menyediakan bibit umbi yang bisa dikatakan mayoritas ya, 90% sampai 95% adalah bibitnya dari katak ya, bibitnya dari katak. Ya, 90 sampai 95% insya Allah bibitnya adalah dari katak satu musim. Karena perkembangan porang ya, seperti yang kita tahu, kalau katak ya, contoh isi 100 itu berarti kan beratnya adalah 10 gram ya. 10 gram ya, 10 gram itu dalam satu musim saja bisa mencapai artinya 1000 gram atau 1 kilo. Berarti kelipatannya adalah bisa dikatakan 100 kali lipat dari bobot awal dari katak itu sendiri. Nah, biasanya untuk perkembangan umbi pun semacam itu. Kalau umbi yang dihasilkan dari katak, artinya dia adalah baru hidup satu musim, untuk ditanam kembali itu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan umbi yang sama-sama beratnya tetapi sudah beberapa musim. Apakah ada? Iya, ada. Karena umbi tentunya perkembangan tiap tanaman porang itu berbeda ya, terutama adalah tanaman porang yang berada di bawah naungan full itu dalam satu musim untuk mencapai target, contoh misalnya dari katak super mencapai setengah kilo pun agak susah. Nah, oleh karena itu ini kita menawarkan kepada kawan-kawan barangkali ada yang ingin tanam porang ya menggunakan umbi satu musim ya,
baik 1 on, 2 on, 3 on sampai 1 kilo pun di sini kita siap ya, karena hasil panen kita sendiri. Ya, demikian dulu kawan. Terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan video ini bermanfaat, bahwa untuk umbi produksi pada bulan Juli akhir ini kurang lebih harganya Rp70.000 di tingkat pengumpul. Bahkan ada ya, kemarin sempat kita ditawari untuk mengirimkan umbi produksi ya, kurang lebih dihargai Rp7.200 dengan refaksi 3% ya. Itu harga tertinggi yang saya terima saat ini adalah Rp7.200 ya. Kita diminta kirim ke sana, artinya bahwa saat ini ya, walaupun Rp100-200 sudah ada mulai kenaikan harga umbi produksi ya. Semoga saja nanti ada kawan-kawan yang belum dipanen umbinya ya, siapa tahu nanti di bulan Agustus ya, kemudian di awal September, karena kelangkaan barang umbi produksi, pabrik harus membayar karyawan, harus kerja, maka biasanya disitulah letak kenaikan harga umbi produksi. Kenapa? Karena untuk pabrik itu harus berjalan ya, harus produksi, sedangkan bahan bakunya tidak ada ya, bahan bakunya langka. Maka untuk mengejar bagaimana petani menjual umbi ke sana, maka adalah dengan memberikan kenaikan harga. Kalau tidak jalan pabriknya, tentunya karyawannya akan berhenti, sedangkan biasanya adalah mereka tetap mendapatkan gaji. Oleh karena itu mereka juga memperhitungkan antara kerugian membayar karyawan dengan keuntungan yang didapatkan dari mengiris atau mengoven dari chip-chip orang yang dihasilkan oleh petani. Ya, semoga saja kita tetap semangat tanam porang kawan ya. Insya Allah kalau kita rawat dengan betul, kita tanam porang dengan semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya juga bisa sebesar ini. Ini beratnya kurang lebih kalau tidak 4 kilo ya sekitar 5 kilogram ya. Lumayan kan? Kalau ini adalah satunya, sekilonya adalah Rp6.000, maka kalau ini adalah 5 kilo sudah dapat Rp30.000. Bagaimana kita menanamnya? Ya tentunya adalah dengan cara-cara yang maksimal, lahannya digemburkan, pupuk dasarnya dimaksimalkan, kemudian perawatannya intensif ya, rutin ya. Ya, demikian dulu kawan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sukses dari kami. Semoga kita petani porang di Indonesia makmur jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.